Halo teman-teman, saat ini hadir lagi saya di hadapan teman-teman sekalian, para sahabat-sahabat saya di Facebook, untuk berbagi beberapa ilmu bermanfaat tentang bagaimana kita berbisnis di media sosial, bagaimana kita memanfaatkan media sosial kita, khususnya Facebook dan Instagram, dalam berbisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang sebuah topik, bagaimana harusnya kita merekrut atau jualan di media sosial. Makanya saya beri judul pada saat ini, Stop Spamming di Media Sosial. Stop kirim-kirim spam di media sosial kalau bisnis kita pengen maju. Teman-teman, dari mulai eranya BBM ya, dari BBM kemudian Line, kemudian saat ini Facebook, Instagram, WhatsApp, dan banyak media sosial ya, ada Telegram dan segala macam. Begitu banyak media sosial, kebiasaan untuk spamming itu sampai sekarang masih digunakan oleh banyak orang, yes. Khususnya untuk teman-teman yang menggunakan media sosial dalam berbisnis ini, pemula gitu ya. Karena saya yakin kalau Anda bukan lagi seorang pemula atau seorang profesional, Anda tidak akan lagi mengirim spam di media sosial. Orang yang kirim spam itu untung-untungan. Ya, dia kirim sebanyak-banyaknya di banyak grup, di banyak kontak gitu ya. Dia untung-untungan, siapa tahu gitu ya. Numbers game lah. Semakin banyak dia kirim, kemungkinannya dia harapkan semakin banyak untuk orang kecantol gitu. Tapi perlu Anda ketahui bahwa bila Anda spamming, orang merasa terganggu loh. Orang merasa terganggu. Anda bisa diblok. Paling beratnya Anda bisa diblok sama mereka. Atau yang paling ringan, Anda diabaikan. Lebih lanjut lagi, Anda akan dianggap sebagai seorang pebisnis yang tidak profesional, gitu ya. Orang yang suka spam itu seorang pebisnis yang tidak profesional gitu ya. Begitu ada postingan, tiba-tiba Anda langsung jebret, kirim link spam, kirim link iklan segala macam. Tapi sebelum berbicara lebih lanjut tentang spamming gitu ya. Apa sih arti spam itu? Spam itu ada beberapa orang yang memberikan terjemahan daripada spam. Pertama, ada yang bilang sending and posting advertisement in mass. Jadi kirim atau posting iklan dalam jumlah yang banyak, massa gitu ya. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa spam itu sending and posting annoying message, kirim dan memposting pesan-pesan yang mengganggu bagi siapapun, gitu ya. Nah, spamming seperti yang saya katakan tadi, bahwa spamming itu Anda akan dianggap seorang pebisnis yang tidak profesional. Nah, saya sebenarnya dulu juga pernah saya melakukan seperti itu. Kenapa? Karena zaman itu zaman awal-awal Facebook, zaman awal-awal WhatsApp, itu dianggap wajar gitu. Wajar lah kalau kita pertama kali mengenal Facebook, mengenal media sosial. Ya, cara apa lagi yang bisa kita lakukan selain cara itu gitu. Itu cara cepat gitu ya. Cara cepat, instan, tidak pakai banyak mikir gitu kan. Nah, itu saya lakukan dulu. Apa yang terjadi pada saat saya melakukan itu?
beberapa WhatsApp saya, nomor WhatsApp saya diblokir gitu ya, beberapa ya. Dan saya kemudian tidak melakukan itu di WhatsApp. Sekalipun saya kemudian sending message, saya pastikan dia memang kontak database saya yang pernah mengontak saya terlebih dahulu, yang sebelumnya pernah kontak dengan saya. Jadi saya tidak akan kirim message kepada orang yang tidak kenal sebelumnya, tidak berinteraksi sebelumnya dengan saya. Nah, saya pun sampai sekarang sering mendapatkan itu di WhatsApp saya, kemudian di beranda Facebook itu banyak, di grup-grup apalagi, di grup-grup Facebook itu paling banyak. Orang posting apa, di situ banyak yang menanggapi. Mereka anggap bahwa orang yang banyak menanggapi itu adalah sasaran gitu ya, target mereka. Mereka langsung boom dengan iklan-iklan yang mengganggu gitu ya. Ajak bisnis inilah, bisnis itu, barang ini, barang itu gitu ya. Itu spamming, teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau kita spam? Saya cerita dulu. Tadi saya cerita tentang WhatsApp ya, saya pernah spam dulu. Karena saya anggap itu suatu jalan yang singkat gitu ya. Facebook juga saya pernah melakukan itu. Pernah saya spam. Apa yang terjadi? Dicuekin. Nggak ada yang akan menganggap iklan kita, nggak ada. Nggak ada tanggapan, teman-teman. Gitu ya. Setelah itu saya kemudian belajar cara yang lebih baik daripada itu ya, yang jauh lebih baik daripada itu. Saya sebagai pebisnis network marketing, tentu kerjaan saya adalah bagaimana menjual peluang bisnis yang saya punya. Gitu ya. Bagaimana mengajak orang join di bisnis ini, tahu bahwa bisnis ini potensial. Gitu ya. Saya harus mengirim pesan kepada mereka bahwa ada sebuah bisnis yang potensial yang saya miliki. Gitu. Saya harus bercerita kepada mereka bahwa saya sudah mendapatkan manfaat dari bisnis yang saya geluti. Itu tidak bisa saya kirim dengan cara spamming, teman-teman. Anda punya sebuah peluang bisnis, kemudian Anda kirim secara spamming. Anda berharap orang gabung dengan Anda. Yang terjadi, kalaupun mereka gabung, mereka akan menduplikasi cara Anda, yaitu spamming. Karena Anda juga spamming mendapatkan mereka gitu. Tapi kalau Anda menyampaikan pesan dari bisnis Anda kepada mereka dengan cara yang baik, maka cara Anda akan diduplikasi juga sama mereka dengan cara yang baik, tidak dengan cara spam. Di dunia sekarang ini, di dunia digital saat ini, yang sudah berkembang sedemikian maju ya, jauh daripada masanya BlackBerry dulu gitu ya. Saat ini dunia digital marketing itu sudah sangat maju, teman-teman. Era spamming itu harusnya sudah ditinggalkan gitu. Karena sekarang ilmu-ilmu untuk digital marketing itu sudah sangat banyak, dan spamming itu ilmu yang sangat rendah, ilmu ya bisa dikata kasarannya kampungan lah ya, kampungan. Kalau masih kirim-kirim spamming itu kampungan lah sebagai seorang pebisnis gitu ya. Lantas apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya tidak lagi menggunakan cara spam. Malu saya kalau bisnis saya yang bonafit kemudian saya sebarkan dengan cara spam gitu ya. Kalau saya misalnya bercerita tentang potensi pendapatan puluhan juta, kemudian saya sebarkan dengan cara kampungan, dengan cara spam, orang akan meremehkan bisnis saya. Begitupun dengan bisnis Anda gitu ya. Nah, saya belajar yang namanya Facebook organik, memanfaatkan Facebook secara organik dalam berbisnis network marketing.
Di dalam ilmu Facebook organik ini ada tahapan-tahapannya, teman-teman. Tidak di shortcut langsung jualan, ada tahapan-tahapannya. Ada yang tahapannya visibility, bagaimana kita bisa dikenal oleh orang. Kemudian ada yang tahapannya likability, bagaimana kita bisa disukai oleh orang. Ada yang tahapannya kemudian trust, bagaimana kemudian orang menjadi percaya kepada kita. Setelah trust baru kita melakukan apa yang namanya open question. Bertanya kepada orang, kepada teman yang ada di media sosial, kita bertanya kepada mereka, kira-kira kalau saya sharing potensi bisnis saya, atau kalau jualan Anda barang, kira-kira kalau saya sharing manfaat dari barang saya, kira-kira Anda open tidak? Kira-kira ada waktu tidak? Kira-kira mengganggu apa tidak? Kira-kira boleh apa tidak? Itu namanya open question. Kita kulonon, ya, kita minta izin dulu kepada mereka. Minta izin dulu kepada mereka untuk kita berbagi, untuk kita sharing. Sebaik apapun sharing yang akan kita lakukan, sehebat apapun potensi bisnis yang akan kita bagikan, kita harus kulonon dulu. Kita harus minta izin dulu kepada orang, kepada teman kita yang ada di media sosial, gitu ya. Karena bisa jadi teman kita yang ada di media sosial itu orang asing, orang yang belum begitu kenal dengan kita, orang yang baru kita kenal di media sosial. Ya, Pak Siti ini saya lagi siaran langsung sekarang. Ya, ini Mbak Siti nanya apakah itu siaran langsung. Itu di situ mestinya sudah tertulis siaran langsung ya. Ini lagi siaran langsung live ini ya. Nah, jadi kan mereka orang asing, karena mereka orang asing, maka tentu kita harus minta izin dulu dong kepada mereka untuk kita sharing gitu. Ini loh saya punya potensi bisnis. Kalau saya punya potensi bisnis network marketing, saya minta izin dulu kepada dia, kepada si teman gitu. Anda open tidak? Anda ada waktu tidak? Kalau dia bilang oke, saya open, oke, saya mau dengar potensi bisnis yang akan kamu sampaikan, maka baru sampaikan. Ya, maka baru sampaikan. Itu namanya open question. Sangat berbeda sekali jalannya dengan spamming gitu. Nah, karena saya kemudian melakukan itu dengan jalan yang panjang, memang tidak banyak orang yang suka. Karena orang lebih banyak suka yang shortcut, spamming, sebar link, itu lebih banyak orang yang suka. Nah, saya menggunakan cara yang panjang, tapi ini cara yang benar. Cara yang benar, cara yang panjang, kita bangun hubungan, kemudian begitu kita mau sharing tentang bisnis kita minta izin. Ini cara yang benar, cara yang tidak shortcut gitu. Tapi karena ini cara yang benar, cara yang tidak shortcut, kita membangun hubungan dulu baru kita ngomong. Jarang orang akan menolak, jarang orang kemudian akan menilai kita kampungan gitu. Orang akan menganggap kita profesional dalam berbisnis. Orang akan menghargai kita pun akan menghargai bisnis kita. Berbalik sekali dengan orang yang biasa menyampaikan dengan cara spamming. Orang akan menganggap kita kampungan. Orang akan menganggap kita tidak profesional. Dan orang akan menganggap bisnis kita rendahan. Orang akan menganggap bisnis kita rendahan. Kecuali memang bisnis Anda rendahan, tidak masalah gitu. Misalnya money game misalnya. Money game itu ya mau diapa-apain pun ya tetap bisnis yang rendahan kalau menurut saya money game itu. Jadi kalau money game ya disebarkan dengan cara yang nggak profesional juga monggo. Tapi kalau bisnis Anda ternyata bisnis yang
bonafit ya. Sayang kalau harus disampaikan dengan cara rendahan gitu. Nah, bagaimana cara lebih lengkapnya? Saya sebelum ini ya sudah live. Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi berdasarkan pengalaman saya bahwa orang spamming ini seperti ini, orang yang mengikuti cara yang benar, kemudian kita lakukan open question ini seperti ini. Saya sudah melakukan itu, gitu ya. Saya sudah melakukan itu dan alhamdulillah begitu saya open question dan saya awali dengan terlebih dahulu membangun hubungan, orang tidak kemudian meremehkan saya, tidak kemudian mengabaikan saya. Gitu. Penerimaannya baik terhadap bisnis yang saya sampaikan kepada mereka. Gitu. Dan nanti pada saat mereka gabung dengan saya, dengan Anda misalnya kalau Anda yang melakukan, mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka akan melakukan cara-cara yang benar seperti sebagaimana Anda melakukan. Tidak melakukan cara-cara yang salah, yaitu spamming. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya tadi sudah katakan bahwa ada jalan panjang. Gitu. Anda bisa melihat postingan saya, live saya di sebelum ini, bagaimana caranya berinteraksi di media sosial. Ya. Bagaimana caranya membangun trust di media sosial, bagaimana caranya posting di media sosial. Itu saya sudah live sebelum ini ya. Dan itu membahas cara-cara, tahap-tahap sampai Anda bisa open question. Ya. Dan tidak lagi melakukan spam. Terima kasih Mas Dafir. Itu teman-teman, live saya kali ini tidak berpanjang lebar karena saya memang hanya ingin berbagi kepada teman-teman tentang harusnya Anda tidak lagi spamming ya. Harusnya berhenti Anda spamming dan lakukan cara-cara yang benar. Cara-cara berinteraksi, berkenalan dengan baik, membangun hubungan, membangun trust dengan audiens Anda. Kemudian Anda boleh berbagi, namanya berbagi, kita berbagi manfaat. Siapa tahu dia memang orang yang lagi butuh. Kalau kita jualan barang, siapa tahu dia lagi butuh. Misalnya saya jual nutrisi kesehatan. Kalau dia lagi butuh, berarti saya akan bantu dia. Kalau dia lagi butuh tambahan pendapatan, kemudian saya sharing caranya mendapatkan tambahan pendapatan, berarti saya membantu dia. Gitu ya, seharusnya ya. Demikian sharing saya pada siang hari ini. Sebenarnya agak terlambat, biasanya saya jam 12-an ya. Ini saya sharing di atas jam 1. Semoga sharing saya pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk bisnis teman-teman. Pesan saya, stop spamming. Terima kasih. Assalamualaikum.